Nah, sahabat keluarga Muslim, terima kasih masih bersama kami dalam Bincang Santai. Nah, alhamdulillah ya, sepertinya tadi Abu Naufal ada yang ingin ditanyakan nih. Abu Naufal waktu jeda tadi. Silakan Abu Naufal. Iya, ini Bu ya. Ini mewakili suami-suami muda masa kini ya Bu ya. Kita kadang kan ada benturan masalah keluarga atau ada masalah, kita dikit-dikit gimana kalau kita tanya orang tua, gimana kalau kita tanya mertua, itu apakah merupakan suami idaman atau gimana Bu ya? Gitu. Kadang kita kan harus taat pada orang tua, tapi setiap ada masalah kita coba kita lemparkan kepada orang tua atau mertua gitu. Itu gimana? Iya, bagi saya sebenarnya sah saja jika seandainya kita dalam berkeluarga punya problem, punya masalah, kemudian kita meminta pendapat dari orang-orang yang kita tuakan, dari mertua, dari orang tua. Tetapi memang yang tidak boleh adalah ketika kita bergantung terus pada kekuatan ide atau yang akhirnya itu menghilangkan kemandirian, ya, menghilangkan kemandirian. Saya pikir ini dalam pikiran saya, suami juga akan nggak terlalu suka dengan cara yang seperti itu. Umpamanya begini, ada masalah, lantas istri mengatakan, gimana bang kalau kita tanya ini, ya. Nah, sebelum didiskusikan lebih awal, jadi pilihan awal kita langsung minta pendapat orang tua sebelum kita mendiskusikan, meminta pendapat, istri minta pendapat suami, suami meminta pendapat istri, ya. Itu yang harus didahulukan. Nah, dia jadi akan salah ketika kita mendahulukan orang tua sebelum masalah, problem Selesaikan sendiri ya? kita diskusikan secara mandiri. Itu satu. Yang kedua yang juga tidak boleh adalah ketika kita punya masalah, pemutusnya itu adalah orang tua dan mertua kita. Oh iya gitu. Nanti Ya, makanya berapa banyak tuh dalam rumah tangga itu yang mertua cekcok dengan menantu. iya betul. Ya, istri kita cekcok dengan ayah kita, dengan ibu, biasanya tuh ibu-ibu gitu dengan kan. ibu. Iya betul. Ibu-ibu. Nah, lantas dengan itu kita akhirnya memberi pilihan yang berat bagi wanita gitu. Engkau mau sama aku atau mau sama itu gitu. Oh gitu ya. Pilihan yang berat. Dan itu dipesankan oleh Imam Ahmad kepada Abdullah. Jangan kau memberi pilihan yang berat kepada istrimu, katanya. Dan kita juga selaku suami harus selalu sigap menghandle masalah rumah tangga sendiri kan begitu Bu. Iya. Jangan, nanti takutnya kalau sering cerita ke orang tua kita kan yang kena beban pikiran kan begitu. Benar, satu. Yang kedua kan ini kan bahagian kalau kita terus dirundung masalah kemudian selama itu juga kita bercerita kepada orang tua, ini kan bahagian kehormatan rumah tangga kita ya. Kehormatan rumah tangga kita. Dan orang tua bisa saja atau mertua bisa saja menilai kita sebagai suami yang tidak mandiri. Ya, yang tidak mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Jadi Bu ya, apakah bahagian suami yang tidak mandiri bila di masyarakat kan kita sering dengar tuh suami takut istri, STI. Apakah itu juga bahagian dari suami yang tidak mandiri gitu? Itu bukan mungkin jawabannya bukan tidak mandiri ya, tetapi itu bukan suami idaman gitu. Dan itu kan ada di masyarakat. Ada, gitu. tetapi itu gitu. bukan. Kalau saya mungkin jawabannya bukan suami yang tidak mandiri, tetapi itu bukan suami idaman itu. Karena dia nggak punya kekuatan. Gitu ya. Padahal dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya gitu. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu merasa di bawah atau memang berada di bawah kepemimpinan istrinya gitu. Nah, apa penyebabnya itu Bu ya? Iya, penyebabnya mungkin ya kelemahan agama ya. Jadi kalau saya lihat orang yang punya agamanya bagus, dia insya Allah akan punya leadership yang bagus di keluarganya. Satu ya. Yang kedua, selain dia punya agama yang bagus, itu yang menyebabkan dia kuat. Nah, kelemahannya justru karena maksiat yang dilakukan. Jadi nggak ada keseganan gitu. Iya.
dia mau nasihatin apa kepada istrinya? Dia nggak bisa Sementara dia sendiri melakukan Maksiat. kemaksiatan. nggak bisa jadi teladan. Tidak bisa jadi teladan. Tapi kalau menurut saya anak terlalu ekstrim kali bahasanya istri bawa istri itu kalau kebanyakan saya hadapi di teman-teman lah gitu. Kebanyakan mereka itu bukan dibawa ke istri tapi sayang sama istri karena tidak mau ikut ajakan temannya. Jadi dibilang takut sama istri padahal bukan karena dia sayang sama istrinya. Iya. Kalau menurut saya, menurut anak seperti misalnya anak diajak, ayo kita malam lah nongkrong di sana. Touring. Nggak mau lah. Enak lah, kok takut sama istri? Padahal bukan. Oh, Kalau menurut anak positifnya. jadi kan gimana itu? Membedakan antara sayang istri sama takut istri gitu. Oh, jelas beda lah ya. Heeh. Ya, antara sayang dengan takut. Jadi kalau makna sayang itu menunjukkan bahwa kita memang betul-betul mencurahkan perhatian kita. Ya, contoh gini. Ya, dalam secara psikologis gini. Jika ditanya apakah boleh kita katakan suami idaman itu, atau contoh gini ya. Kita kan sering keluar kota nih. Sering keluar kota. Kemudian kalau Bapak sering keluar kota, ada nggak telepon istri? Ada Ustaz. Ada. Banyak. Bapak ada kira-kira? Iya, pasti Ada saya ya? mau makan, mau apa. Ya, pasti nanya saya- apa Pak kira-kira kalau Bapak main keluar kota telepon istri? Sedang di mana? Sedang di mana? Yang Romatsu. apalagi kira-kira? Gitu. Nanya kabar ya? Nanya kabar. Oke ya. Nah itu, teleponan itu bisa nggak kita maknakan itu tanda sayang kita kepada istri atau karena kita takut kepada istri? Sayang Ustaz. Ya, Kan bisa dibedakan. sayang, ya. Kan bisa dibedakan sebenarnya. Ya, kita menelepon dia karena perhatian kita sama dia. Bukan karena kita takut nanti dibilang, "Bang, kenapa nggak telepon-telepon?" Takut nanti akhirnya dimarah sama istri karena kita nggak bertanya kabar kepadanya. Tapi justru karena perhatian kita. Dan itu laki-laki sejati itu, Pak. Oh gitu ya. Laki-laki sejati, laki-laki idaman dia. Itu kalau sayang istri. Tuh. Sayang Kalau istri. takut istri kira-kira gimana itu kira-kira? Iya. Kalau takut istri itu kan samalah seperti kita ya. Kita tidak mau perbuatan buruk kita itu diketahui oleh orang lain. Nah, kalau tahu bagaimana? Mungkin kalau orang lain Iya. kita dibulinya. Kalau orang lain tahu perbuatan jelek kita, mungkin itu suatu saat bisa jadi senjata baginya kalau ada masalah. Nah, tapi kalau istri bagaimana? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan kira-kira? Jelas takut lah melakukan kesalahan. Iya kan? Iya. Nah, artinya ketika seorang suami lah melakukan kesalahan gitu ya, melakukan kesalahan. Kemudian biasanya itu nggak ada suami yang mau rela kesalahannya itu diketahui oleh istrinya. Keburukannya itu diketahui oleh istrinya. Kenapa? Suami yang dalam kondisi demikian itu pasti berada di bawah kepemimpinan istri. Istri bakal lebih kuat dari dia. Bakal lebih kuat dari dia. Dan itu yang ditakutkan sebenarnya. Nah, Kita begitu mau ya. ngomong kebenaran apa di depan istri? Iya. Betul. Kita mau ngomong kebenaran seperti apa di depan istri kita kalau seandainya si suami melakukan banyak keburukan. Akhirnya apa? Nggak bisa kita berkata benar. Kenapa? Istri bisa sih ngomong, "Kau aja kayak gitu, Bang." Kurang Gitu. kepercayaannya Bu ya. Iya, Kau iya, aja kayak betul. gitu, Bang. Kamu bicara benar, kau aja kayak Iya. gitu. Nah, Ya, ini semakin menarik ini, Bu ya. Nah, sahabat keluarga Muslim, insya Allah kita akan lanjutkan ya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda berikut ini.